Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, anak-anak sekalian, di hari ini hari Kamis tanggal berapa nih? Tanggal 13 Januari 2022. Kita masuk yang ke tema 6, masih tetap di sub yang kedua. PB-nya PB berapa hari ini? PB yang kedua. Nah, nanti untuk anak-anak yang ada di rumah, silakan nanti juga mencatat atau merangkum hal-hal penting yang ada di materi hari ini. Oke? Nah, untuk orang tua siswa, ya, di hari ini anak-anaknya yang ikut hadir hari ini ada beberapa anak, ya. Oke, nanti Bapak akan putar-putar siapa-siapa aja orangnya. Oke, kegiatan pembelajaran kita hari ini kita bahas adalah mengenai ragam tarian di Indonesia. Ini nanti teks bacaan yang untuk muatan bahasa Indonesia. Nah, nanti membahas mencari gagasan utama. Kemarin kita sudah bahas pengertian gagasan utama, ide pokok. Kemarin sudah ya nih. Sudah dibaca kan kemarin gagasan utama adalah ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Sudah dicatat tadi kemarin kan? Meskipun ada beberapa yang tidak dicatat. Nah, kalimat utama, kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama, ya. Nah, ini ada di dalam paragraf, ya. Gagasan utama ini bisa disebut juga pikiran utama, pokok pembicaraan, pokok pikiran. Nah, di sini yang kita bahas adalah gagasan utamanya, yang disebut dengan gagasan utamanya, sama, ya. Nah, sekarang ya, di sini kita lihat teks bacaan, ya. Coba dibaca, Rizky, Priangga, baca nyaring. Ya, baca itu di papan tulis. Ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya dan tari. Setiap daerah memiliki gaya tari kreasi yang berbeda-beda. Dan waktu dimaksud tari kreasi. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi juga memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Oke. Di sini yang dibahas mengenai pengertian tari kreasi. Nah, gagasan utamanya, di mana bisa kita dapat gagasan utamanya? Kita baca teksnya. Ini langsung ya. Sebenarnya kita membahas materinya dulu, tapi ini langsung kita bahas yang terdapat di dalam paragraf ini. Kita menemukan gagasan utamanya. Nah, kita temukan di sini gagasan utamanya adalah kalau dari yang kita baca di sini, dia menjelaskan pengertian dari tari kreasi. Jadi yang paling pokok dibahas di sini adalah pengertian tari kreasi, ya. Pengertian tari kreasi. Oke. Di mana tempatnya, Pak? Ya, caranya kita baca dulu. Ternyata ini letaknya sini. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Tetapi dasarnya adalah dari tarian tradisional, tarian. Nah, nanti kamu juga Bapak suruh nari nanti, ya. Pasti bisa nari nanti, ya. Next. Di paragraf yang keberapa ini? Paragraf kedua, kita juga menemukan gagasan utama. Apa sih yang dibahas di paragraf kedua ini? Coba dibaca, Julfikar, yang nyaring. No. Ini gagasan utama yang di atas, yang ini. Ada 3 paragraf kan yang ini. Ada kontemporer. Terus
Nah, di sini yang dibahas di paragraf kedua ini gagasan utamanya apa di sini? Untuk mengetahuinya, kita baca dulu. Sepertinya lebih banyak berbicara mengenai apa di sini? Di paragraf yang kedua ini, apa yang dibahas? Ya, tarik kreasi yang dibahas, tetapi lebih membahasnya kemana ini? No, yang paling banyak dibahas ini apa? Karena tadi ada beberapa jenis tarik kreasi. Artinya yang dibahas di sini adalah jenis tarik kreasi, ya kan? Ada tarik kreasi daerah tradisional nih. Jenis tarik kreasi pada gagasan utamanya. Dari mana kok bisa tahu? Kita lihat aja yang dibahas di sini. Ternyata ada tarik kreasi pembagian, ya, jenis tarik kreasi. Ada daerah, ada modern. Yang terakhir ada kontemporer. Perbedaannya di mana? Kalau tradisional, tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi baik bentuk, gerak ataupun aspek lainnya, tetapi selalu dalam ciri khas daerah. Biasanya mungkin pakaiannya, mungkin bahasanya, lagunya ada masih kedaerahan, atau alat musiknya, tetapi paling ada perbedaan-perbedaan jenis tariannya, ya. The next yang berikutnya, ada yang modern, memiliki atau tidak memiliki aturan, ya, bentuk gerak maupun aspek lainnya, dia bebas, biasanya itu modern, ya. Biasanya anak-anak muda lebih senang ke tari modern. Ada lagu-lagu pasti tariannya yang keren-keren itu, ya, yang apalagi ada beberapa orang pasangan, baik perempuan semua maupun laki-laki atau berkelompok, ya. Oh ya, tari kemarin kan ada tarian tunggal, apalagi berpasangan. Kemarin sudah kan ada kelompok. Kalau berpasangan itu artinya apa? Berduaan, ya, berhadapan-hadapan, atau maksudnya dua orang berpasangan. Tapi kalau kelompok itu apa? Lebih banyak, ya. Kalau tari tunggal only one, ya, hanya seorang aja. Kita lihat lagi di sini. Jadi jenis yang dibahas di sini adalah jenis tari kreasi. Nah, kita masuk yang ke berapa nih? Ketiga. Oke, coba dibaca Tirta, ya, nyari Tirta. Bentuk. Terima kasih. Oke, apa yang dibahas di paragraf yang ketiga ini? Kita lihat. Apa yang dibahas? Isinya lebih berbicara ke apa ini? Bentuk, ya kan? Ada tari di awal tadi sudah Bapak bilang. Ada tunggal, ada berpasangan, ada kelompok. Sekarang kita lihat pengertiannya. Kalau tunggal hanya seorang aja kan? Seorang penari. Kalau berpasangan dua orang penari. Berpasangan. Sederhana kan pengertian? Pasang. Sepatu satu pasang. Iya enggak? Itu namanya berpasangan. Satu pasang. Mau enggak sepatunya tidak satu pasang, beda sebelah, satu besar satu kecil. Maksudnya berpasangan itu dua orang, ya, berpasangan. Karena kemarin banyak yang salah jenis tarian, padahal gambarnya ada, tetapi tidak bisa menyebutkan tari kelompok. Contoh tari kelompok atau tari berpasangan seperti apa? Oke, paham ya sampai situ, ya? Jadi pasangan itu dua orang berhadapan-hadapan atau saling membelakangi atau saling berpegangan tangan atau bagaimana, banyak jenisnya, ya, tarian. Nah, kalau kelompok inilah yang diperagakan lebih dari dua penari, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Bahkan ada lagi yang namanya tari massal. Nah, tari massal itu lebih banyak. Kalau acara ulang tahun Tarakan ada namanya acara Irau Padau 7 Dulum, ya. Itu ada tarian massalnya di Pantai Amal. Setiap tanggal Desember biasanya. Desember
ulang tahun Kota Tarakan, penurunan perahu 7 dulum atau penurunan padau 7 dulum namanya. Itu ada di Pantai Amal. Pernah nonton? Pernah? Di Amal? Yang pelepas penurunan perahu di laut ke laut, nah itu biasanya rame ya. Kalau mulai di YouTube juga ada. Irau padau 7 dulum biasanya, atau irau tengkayu bisa juga. Jadi yang di paragraf ketiga berbicara mengenai bentuk. Ada apa aja tadi? Tunggal, apa lagi? Kelompok, berpasangan. Oke, yang di atasnya tadi jenis tari kreasi ada. Yang paling pertama daerah atau tradisional. Yang kedua modern. Yang ketiga kontemporer. Nih, apa itu? Tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu itu. Contohnya seperti apa? Nah, oke. Nah, ini sudah tadi ya. Nah, ini tari tunggal adalah yang dibawakan satu orang, ini sudah ya, dengan ikut serta penari wanita membawakan tari tunggal dengan penari wanita membawakan tari tunggal dengan lembut dan anggun. Oke, penari pria ini penari tunggal ya. Penari pria pada tari tunggal biasanya membawakan tari dengan kuat dan gagah. Jangan bayangkan biasanya penari itu kalau sudah ikut penari katanya dikenal dengan gayanya kewanita-wanitaan. Gitu ya, ada yang begitu. Gayanya dibuat-buat seperti perempuan. Justru itu yang salah. Penari yang benar itu kalau dia penarinya laki-laki, dia harus menjadi laki-laki, ya. Bukan sebaliknya, gayanya mau ke perempuanan, bukan, ya. Tetapi dia harus menjadi laki-laki, itu yang benar, ya. Gerakannya kalau gerakan utuhnya ya laki-laki seperti apa? Bukan mungkin gemulai terlalu, tidak. Ada memang gerakan tetapi tetap memberikan ciri khas karakter laki-laki, bentuk laki-lakinya nongol. Bukan bentuk perempuannya yang nongol, ya. Jangan sampai begitu ya. Laki-laki yang muncul jiwa laki-laki, baik jalannya. Ada enggak yang pernah lihat enggak? Pernah lihat seperti itu? Laki-laki tapi gaya jalannya seperti perempuan. Banyak kan? Jangankan jalannya, pakaiannya pun juga pakai perempuan. Apalagi dandannya pakai pupur. Aduh, jangan ya. Mudah-mudahan itu tidak ada di kita semua, ya. Jadilah laki-laki, ya. Nah, nanti dibahas apa itu laki-laki, ya. Bukan laki. Kalau laki itu apa? Beruntung. Iya, laki. Nah, ini jenis tari tunggal. Ada namanya tari kelana dari Yogyakarta, ada pendet Bali, ada kadagan dari Jawa. Jawa apa nih? Jawa Barat. Oke, dah kita lanjut aja. Nah, kayaknya habis. Oh, ini masih ada beberapa lagi. Nah, dari tarian biasanya juga kalau ada lomba tari kan biasanya dibedakan tuh, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada juga yang dibedakan berdasarkan usia penari anak-anak, usia dewasa berapa, kemudian usia biasanya sampai dewasa aja ya, remaja ada. Kalau kalau tingkat sekolah ya SD lawannya SD, SMP lawannya SMP tarian. Begitu sama. Mau olahraga kah apa ya? Kecuali sudah masuk dewasa atau remaja, mungkin nanti sudah ketemu ya. Tapi tetap aja SD tidak mungkinlah melawan anak SMA ya atau SMP, tidak mungkin ya. Kenapa? SMA atau SMP sudah melihatnya anak SD sudah di mata mereka anak kecil ya. Anak yang mudah dilawan, anak yang mudah dikalahkan. Nah, berapa anak-anak usia ini sudah masuk ke IPA ya? Anak-anaknya berapa? Kalau anak-anak usia untuk anak-anak biasanya dibatasi 6 tahun sampai 10 tahun. Masih ada yang 10 tahun di sini? Masih ada? Masih ada yang 10 tahun? Ada? Nah, Bapak yakin sudah mau sampai 11, 10 juga mungkin masih ada ya, mau naik ke 11 atau 11 ke 12 ya. Tegar berapa?
11. Masih ada yang 10? Oke, enggak ada kan sudah yang 10? Ada yang 12 enggak? Rizky Alamsa 10. Kenapa angkat tangan? Oke, kemudian anak yang remaja itu usianya 11 sampai 21 tahun. Nah, berarti kamu ini sudah masuk di mana nih? Remaja. Waduh, keren ya. Nah, pengelompokan usia pada anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan. Nih, lihat tahapan perkembangan manusia. Mulai dari sebelum lahir ya. Dalam apa nih? Dalam kandungan, dalam perut ya. Kemudian menjadi bayi, kemudian dari anak-anak, kanak-kanak ya. Kemudian masuk masa puber. Nah, puber ini juga sudah dikenal dengan usia remaja, dewasa, dan usia lanjut. Ini orang tua kamu ya. Kamu yang berusia 10 sampai 11 tahun termasuk masuk masa awal pubertas. Jadi kamu sudah 11 12 sudah awal pubertas ya. Ada yang sudah sunat ke? Apakah sudah sunat pas pubertas? Ya itu sudah Bapak sudah pernah bahas kan? Belum tentu ya. Karena ada anak-anak yang sunat di usia bayi, usia 8, 6 ya sudah ada. 2 tahun juga ada ya. Nah ini ciri masa anak-anak laki-laki ya, kanak-kanak ya. Kemudian masa pubertas bagi anak laki-laki. Ini anak-anak, kanak-kanak. Kalau ini yang sudah masuk pubertas. Kalau anak-anak gampang sekali, tinggal kebalikannya aja. Belum ya. Iya kan? Belum tumbuh rambut, sudah tumbuh rambut. Pada ketiak dan alat kelamin. Nanti diperiksa lah ya. Ketiaknya sudah ada belum bulu-bulunya ya, bulu halus. Next, kalau anak-anak pasti belum ada. Jadi kalau belum ketemu, ngaku aja anak-anak ya. Ya. Atau jangan-jangan sudah tumbuh cuma masih kecil, masih halus. Next, suara belum membesar. Anak-anak gampang, tinggal kalau sudah dewasa, suara menjadi membesar, masa pubertasnya maksudnya ya. Belum tumbuh jakun kalau anak-anak, kalau sudah masuk tumbuh jakun. Mana jakun kemarin? Ini ya, kayak tuh si Wira sudah mulai tampak-tampak dikit tuh ya, benjolan-benjolannya. Belum tumbuh kumis, anak-anak, kanak-kanak. Sudah remaja pubertas, sudah mulai masuk pubertas, sudah mulai ada kumis-kumisnya. Nanti diintip-intip kumisnya pakai cermin dan lihat gitu gimana ya. Pakai kalau duduk di motor lihat ya, pakai spion. Kalau di rumah ada cermin ya silakan. Nah, kalau itu tadi laki. Kalau perempuan seperti apa? Sama. Kalau menggunakan bahasa menggunakan kata belum. Kemudian belum. Kalau yang sudah masuk sudah tumbuh ya. Belum tumbuh rambut sama laki-laki ya. Di ketiak dan kelamin. The next. Ingat selalu berpikir positif ya. Awali dengan berpikir positif. Oke ya. Ini yang belajarnya yang di kelas. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat siswa anak-anaknya belajar di kelas. Nah, ini yang paling depan itu Tirta, ada Tegar, kemudian ada Nur Jikrullah, kemudian Rizky Priyangga, kemudian ada Panji. Hari ini yang tidak masuk Wahyu Aditya, Wahyu Ramadan, Wahyudi ya, Wahyudi Ramadan, kemudian Wahyu Aditya. Siapa lagi? Siapa? Rido. Tadi ada yang izin. 3 orang aja. Surya Gali hari ini tidak masuk. Oke, mudah-mudahan yang anak-anak di rumah, orang tua juga bisa lihat ya, hari ini tidak masuk. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, Bapak kira demikian. Nah, yang terakhir adalah mengenai ciri masa pubertas pada anak perempuan, dan ini juga sudah dibahas sebelumnya, materi sebelumnya. Hanya di sini membandingkan perbedaan kanak-kanak dan masa pubertas. Perbedaannya kalau kanak-kanak hanya tinggal tambah belumnya saja ya. Belum melengking suaranya, payudara belum membesar, tanggul belum membesar. Selalu berpikir positif ya. Oke, kalau laki-laki biasanya dada membidang ya, bahasanya di situ. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Untuk ulangan
semester ya jangan menunjukkan sikap yang aneh-aneh, kelihatan di kamera ya, ya. Kemudian untuk ulangan sub 1-nya nanti Bapak kirim di WA melalui Squishes ya. Jadi pulang nanti bisa dikerjakan. Untuk anak yang di rumah silakan simak aja materi ini dan silakan catat untuk rangkuman pembelajaran kita hari ini. Oke, demikian dari Bapak. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya anak-anak yang baik yang ada di sini maupun di rumah bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk pembelajaran kita hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.